Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan materi muatan teknis substansi lembaga yang seharusnya disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ralin Jupri MM selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musirawas Utara. Saya diizinkan untuk menyampaikan materi ini, menyampaikan permohonan maaf dari beliau karena dalam hal ini beliau mengikuti acara kegiatan Bupati Musirawas Utara. Dalam hal ini saya di disposisi beliau untuk menyampaikan materi tersebut. Sebelum saya menyampaikan materi, ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Baiklah, saya nama lengkap Jamiluddin, jabatan yaitu sebagai Kabid Pengembangan Diklat BKP SDM Kabupaten Musirawas Utara. Dalam hal ini saya diperintahkan untuk menyampaikan materi tentang muatan teknis substansi lembaga tentang kepegawaian negeri sipil yang pada saat ini pada Diklat Latihan Dasar CPNS golongan 3 angkatan 14, 15, 16 dan 17 yang insya Allah akan dilaksanakan mulai pada tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 8 Agustus 2020. Dan tak lupa juga kita kirim salam dan selawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para peserta diklat yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah saya sebutkan tadi. Intinya adalah yang pertama menyangkut tentang pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil itu sudah para peserta diklat sudah rasakan mulai dari awal diangkat itu ada CPNS, calon pegawai negeri sipil. Insya Allah setelah mengikuti latsar ini, adik-adik semua akan menjadi PNS penuh di pemerintahan Kabupaten Musirawas Utara. Pegawai negeri sipil kalau diartikan secara harfiah kita semua sudah paham, yaitu pegawai yang diperbantukan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Tetapi kenyataan apa yang kita sampaikan saat ini, kita selaku pelayan itu tidak pernah terjadi, tidak pernah kita lakukan pada intinya. Kenapa penyebabnya? Maka pada kesempatan ini saya akan mengajak peserta latsar semua ini menjadi motivator atau sebagai agen perubahan yang mana Kabupaten Musirawas Utara itu sangat membutuhkan daripada kinerja, pemikiran, dan ide-ide dan sebagainya untuk memajukan Muradara. Kita ketahui bahwa seharusnya menurut data yang ada pada kami, pegawai negeri sipil di Kabupaten Musirawas itu seharusnya itu harus 3.000 sekian. Tetapi kenyataannya kita hanya cuma yang aktif itu selain daripada kesehatan tenaga guru itu hanya 800. Semuanya itu banyak di tenaga teknis, guru, dan kesehatan. Jadi kalau jumlah keseluruhannya adalah yang PNS itu 2080 sekian. Itu untuk PNS. Jadi diharapkan ke depan, kami mengharapkan dari BKPSN ini selaku leading sector untuk penerimaan pegawai. Diharapkan pegawai yang sudah ada ini untuk membantu kami melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kenapa? Karena untuk mengembangkan suatu daerah tidak hanya cukup 1 atau 2 orang saja, tetapi dibutuhkan teamwork yang handal untuk memajukan Muradara. Kita sudah beberapa kali menyampaikan ke Menpan, tetapi sepegawai tidak pernah dipenuhi untuk itu. Tapi secara bertahap, alhamdulillah pada tahun 2020 ini kita sudah mencapai 2000-an. Itu tadi yang saya sampaikan, kebanyakan tenaga teknis dan kesehatan.
Jadi kami mengharapkan kepada nanti apabila adik-adik sekalian setelah mengikuti laksar ini menjadi PNS penuh, kami juga memohon, ya tapi tidak bisa dipungkiri, kebutuhan pribadi dan kepentingan pribadi melampaui daripada keterbatasan kami untuk hal itu. Jadi dari setiap tahun yang keluar dari Muratara itu hampir kadang 10, 20, 30 tanpa melalui proses yang kita ketahui. Kenapa yang kita sampaikan demikian? Karena beberapa banyak kepentingan untuk hal itu. Sedangkan kita sangat butuh pegawai untuk memenuhi kekosongan-kekosongan yang ada di badan kepegawaian atau di OPD-OPD yang lain. Untuk itu kami berharap dengan semangat apa yang kami sampaikan ini untuk mengajak daripada peserta sekalian berupaya untuk memajukan Muratara ini sesuai dengan visi dan misi Bupati kita. Dalam hal ini misinya yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Nusa Tenggara yang baik. Yang baik ini perlu kita terjemahkan yang bagaimana? Kita terjemahkan pegawai yang punya moralitas, pegawai yang punya etika, pegawai yang punya attitude yang baik, pegawai yang punya disiplin yang baik. Itu yang kita harapkan. Bagaimana menjadi itu? Tidak mudah yang harus kita lakukan. Tapi ada beberapa faktor yang harus kita cerna di sini. Yang pertama, masalah tugas pokok. Pegawai negeri sipil hanya menjalankan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya. Kita paham yang saat ini, kenapa saya sampaikan ini demikian? Tugas pokok dan atau tupoksi itu dijalankan tidak harus tupoksinya saja. Yang kita jalan, kebanyakan yang dijalankan itu hanyalah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam DPA. Apa itu DPA? Daftar tentang penganggaran anggaran yang sudah tercetak. Sedangkan tugas fungsinya itu tidak dilakukan. Ini banyak sekali yang harus kita sampaikan. Nah, PNS ini, CPNS yang sekarang nanti akan menjadi PNS sebagai ujung tombak untuk melakukan itu. Kita adakan agen perubahan. Kenapa? Sesuai dengan prioritas kebijakan reformasi pegawaian. Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan di sini. Yang paling utama adalah reformasi di bidang disiplin PNS. Kenapa reformasi di bidang disiplin? Karena disiplin itu mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tadi yang saya sampaikan. Karena mulai dari disiplin jam kerja, disiplin melaksanakan tugas, disiplin di dalam banyak yang harus kita lakukan di sini. Nah, disiplin inilah patokan yang pertama PNS yang harus lakukan. Selanjutnya, kenapa disiplin ini diperlukan? Yang pertama, disiplin itu merupakan kesadaran. Kesadaran kita untuk melakukan. Kalau tanpa kesadaran, insya Allah disiplin tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, PNS itu diharapkan menjadi teladan. Teladan yang baik, bukan teladan yang buruk. Yang ketiga, PNS itu jadi harus motivator atau motivasi. Motivasi yang baik. Baik itu sama rekan, bawahan, atasan, dan sebagainya. Yang terakhir, bahwa PNS itu adalah sebagai penegak peraturan. Kenapa kita katakan sebagai penegak peraturan? Karena semua aturan ada di dalam, baik disiplin tadi yang sampaikan, ada aturannya. Nanti ada PP 53 tahun 2010, itu nanti boleh di-share di Google dan sebagainya, dibaca. Karena peserta sekalian, adik-adik sekalian, baru PNS-nya. Jadi mungkin belum paham apa itu PP 53 tahun 2010. Dan selanjutnya, yang saya harapkan hal yang penting harus disiplin tadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah disiplin tempat kerja. Yang bagaimana disiplin tempat kerja? Yang pertama mentaati jam kerja tadi. Yang kedua mematuhi pemakaian seragam lengkap. Ya, kebanyakan kita lihat PNS sekarang harusnya bagaimana? Sekarang ini ada PP nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas. Harus dipatuhi, baik atributnya mulai dari yang di atas sampai dengan ke bawah. Kebanyakan yang kita lihat sekarang ini adalah kita lihat sehari-hari. Betapa banyaknya PNS kita pakai sepatu kek. Seharusnya sudah ada di dalam PP bahwa sepatu itu harus sesuai dengan standar. Yang pertama banyak yang
perempuan ini yang salah kaprah memakainya sepatu. Banyak yang sepatu yang kasual yang biasa. Selanjutnya, PNS itu harus mematuhi ikut serta dalam upacara yang diwajibkan, baik itu upacara mingguan, bulanan, atau upacara hari-hari besar. Kita lihat setiap apel itu dilaksanakan itu dalam bentuk upacara. Tapi banyak sekali PNS kita yang lalai. Selanjutnya, bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap sesama pegawai, atasan, atau anggota masyarakat yang baik, yang lainnya. Kenapa PNS yang dikatakan ini demikian? Harus sopan. Karena PNS itu adalah cermin orang yang baik, orang pilihan, orang yang hebat. Kenapa kata-katanya kasar, kata-katanya tidak sopan? Ya, baik itu terhadap atasan, bawahan, atau teman sejawat. Kenapa? Mohon nanti sebagai agen perubahan, calon-calon yang terbaik ini ada di pada peserta laksar pada saat ini. Selanjutnya, disiplin yang baik itu tercermin ada beberapa hal: tingginya kepedulian, tingginya semangat, besarnya tanggung jawab, berkembang rasa memiliki, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pegawai. Ini salah satu kategori-kategori apabila disiplin itu sudah dijalankan dengan baik. Dan ada indikasi juga, kalau PNS itu rendah tingkat disiplinnya, sudah jelas yang pertama angka kemakirannya tinggi, berarti angka bolosnya itu pasti. Yang kedua, contohnya masuk kantor sering terlambat, gairah kerja menurun, berkembangnya rasa tidak puas, saling curiga dan lempar tanggung jawab, penyelesaian pekerjaan terlambat, supervisi tidak jalan, terjadi konflik antara manajemen dan pegawai. Ini salah satu bahwa indikasi rendahnya disiplin pegawai. Seharusnya itu bisa kita atasi semua dengan hati. Kenapa saya katakan dengan hati? Bahwa apabila kita bekerja dengan hati yang tulus dan ikhlas, bahwa benar-benar yang kita membangun muratara yang baik atau menjadi pegawai yang baik, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, kalau kita sudah yang baik, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Kita harus paham. Yang pertama dari ucapan, yang kedua dari tulisan, yang ketiga adalah perbuatan. Saya ulaskan. Ucapan dan perbuatan kita sekarang sudah dilindungi undang-undang. Makanya PNS harus hati-hati. Ya, ada tentang peraturan menteri bersama tentang radikalisme. Ucapan dan tulisan kita bisa dijadikan bahan pelanggaran disiplin untuk pegawai negeri sipil, apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi diharapkan nanti peserta laksar pada saat ini menjadi agen perubahan, membawa muratara menjadi muratara yang baru, muratara yang baik. Jangan sampai nanti semua peserta laksar ini terkontaminasi. Apa arti terkontaminasi? Mengikuti alur-alur yang sudah ada. Kita harus punya integritas, kita harus punya komitmen. Kenapa kita harus punya integritas dan komitmen? Supaya kita menjadi pegawai yang baik, tidak hanya mengikuti atau mengekor. Ya, kita lihat sekarang banyak sekali pegawai negeri sipil terlibat, baik itu narkoba, terus pelanggaran hukum, terutama lagi yang paling banyak adalah korupsi. Korupsi sudah menjadi budaya, jangan sampai menjadi tameng, jangan sampai menjadi semacam maskot bahwa PNS itu hanya bisa korupsi. Tidak. Harus kita katakan tidak. Kita tidak semua dalam hal itu. Kenapa? Kalau kita sudah punya komitmen dan punya ikhlas tadi, yakin kalau kita bekerja dari hati kita, maka menjadi pribadi yang baik itu mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak hanya melaporkan orang lain yang berbuat salah, orang lain membuat jahat, hanya mengadu domba. Itu yang sifat yang tidak buruk. Perbaikilah mulai dari diri kita sendiri. Nah, undang-undang atau dasar hukum pelanggaran disiplin itu banyak sekali. Nanti silakan nanti di-share. Ya, saya sebutkan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2012 tentang manajemen PNS, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, dan dilanjutkan dengan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan.
Nanti silakan adik-adik semua untuk di-share di Google dan sebagainya, mohon dibaca sebelum menjadi PNS yang baik. Selanjutnya, saya sampaikan masalah pegawai negeri sipil, khususnya yang CPNS ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan disampaikan kepada saya. Saya tidak ingin menjawab hal-hal yang bersifat yang tidak penting. Seharusnya kalau ingin menjadi pegawai negeri sipil yang hebat dan yang tangguh, kita harus bisa menganalisa dulu sebelum kita bertanya. Kebanyakan nanti salah kaprah. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa PNS yang baru ini sebagai motivator, sebagai agen perubahan bagi kami, seharusnya bersikap lebih baik dari yang sudah ada. Kenapa saya sampaikan? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sebenarnya harus dijawab. Seharusnya dipelajari dan dianalisa dulu. Ya, dalam hal ini kita misalnya masalah kita untuk menangani kasus pandemi ini, ada pertanyaan tentang bagaimana tentang tidak boleh mudik. Apakah saya keluar kota boleh mudik? Yang dikatakan mudik itu kan harus ada substansi bedanya. Ini salah satu contoh kita harus bisa menganalisa. Kenapa yang demikian? Karena itu menyangkut daripada disiplin. Kenapa saya sampaikan disiplinnya demikian? Sudah paham. Edaran surat menterinya sudah ada, sudah jelas. Ini salah satu contoh kita harus menganalisa dulu sebelum kita melakukan sesuatu dan bertanya hal-hal yang bersifat tidak terlalu penting untuk dijawab. Maka saya selaku nanti mewakili Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musirawas, dalam ini saya selaku Kabid Pengembangan Pendidikan dan Latihan, saya menyampaikan kita perlu yang pertama SDM yang perlu kita kembangkan, sumber daya manusia. Kenapa? Tidak cukup dengan kata intelektual, karena kita paham untuk melakukan suatu perubahan itu bukan dengan ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah, tetapi artinya pemikiran atau itu dari seseorang yang bisa mengubah. Mengubahnya dari mana tadi? Dari hati. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita tidak kepengen berubah, tidak akan ada perubahan. Kenapa? Kita hanya mengikuti dan mencontoh yang sudah ada. Jadi kalau atasan kita seperti itu, kita lakukan seperti itu. Seharusnya tidak. Kita punya komitmen tersendiri. Kita beda. Bukan kita menentang atasan, artinya begini. Tetapi dalam hal-hal yang buruk. Tetapi kalau dalam hal yang baik, apa yang dikatakan kita harus loyalitas terhadap pimpinan. Loyalitas ini ada batasan lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena loyalitas itu berarti bukan harus patuh dan tunduk, tetapi mengikuti sesuai dengan prosedur dan jabatan yang sedang kita laksanakan pada saat ini. Untuk kedepannya, mari kita sama-sama kita bangun Muratara ini lebih baik daripada sekarang. Ya, saya alat peserta laksar saat ini terdiri dari 4 angkatan, terdiri dari 160 orang. Ini sebagai agen perubahan. Kenapa saya katakan agen perubahan? Apabila 160 ini baik, kedepannya insya Allah akan menularkan kepada teman-teman lagi yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Kalau kedepannya 160 ini buruk, sudah jelas kedepannya menjadi buruk. Saya sudah memprediksi ke depan. Angkatan pertama 160, angkatan kedua 160. Berarti kita sudah 100 berapa tadi ke angkatan yang pertama? Berarti kita sudah hampir peserta kita 360 dari kabupaten Musirawas. 360 itu apabila PNS-nya sudah berubah menjadi pola yang lebih baik, insya Allah Muratara akan maju. Ini yang harapan saya. Yang kedua, saudara-saudara semua, adik-adik sekalian, itu diamanatkan untuk menjadi aparatur sipil negara di Kabupaten Musirawas dari awal. Jadi kalau dari awal berarti Allah sudah mengizinkan bahwa adik-adik sekalian sudah memang harusnya untuk memajukan Muratara. Bukan setelah PNS ini mulai kasakusuk mau pindah ke daerah asal. Dimanapun asal kita. Kenapa? Untuk menghambat kemajuan kita ini adalah sistem tadi yang saya sampaikan. Sistem apa tadi? Sistem ultra daerah. Kalau saya orang Gombring harus kembali ke Gombring. Kalau saya orang Lahat harus kembali ke Lahat. Seharusnya tidak. Kenapa kita ada Bhinneka Tunggal Ika?
Kenapa itu tujuannya? Kenapa? Kita berbeda satu. Apakah tanah air sini tidak sama airnya yang di sana, di tempat kalian? Kan tidak sama. Dimanapun kita ditugaskan, kita harus siap. Tapi itu dalam perjanjian. Kalau di atas kontrak kita 10 tahun nggak boleh pindah. Tetapi kenyataan 1 tahun sudah pindah, sudah mulai kasak-kusuk dengan berbagai alasan. Ini salah satu kita tidak punya komitmen yang baik. Dan tidak punya alasan yang jelas. Kalau kita mengacu kepada aturan mutasi sekarang sudah hebat apabila dijalankan. Tetapi pelaksanaan di lapangan apa nanti? 1 tahun sudah pindah. 2 tahun sudah pindah, habis nanti pegawai. Kenapa? Karena tidak enak. Di Muratara tidak ada fasilitas untuk mendukung itu. Tapi itu tidak menjadi kendala. Kalau memang betul-betul kita ditakdirkan untuk menjadi PNS ini, dan kita sudah menjadi hati, sudah di hati kita tadi menjadi PNS, saya yakin tak akan terjadi yang demikian. Ya, dengan alasan berbagai macam, Pak. Sudah ada yang, KPNS sudah ada yang mengeluh dengan saya. Saya, suami saya di Palembang, anak saya semuanya di Palembang, sementara saya di sini, bagaimana Pak? Mohon Pak pertimbangan. Ini salah satu tidak komitmen. Kalau kita sudah siap menerima SK, siap menerima keputusan, berarti kita sudah siap untuk menjalani tugas negara ini dengan baik. Menjadi harapan saya ke depan, mohon kepada adik-adik sekalian, saudara-adik semua nanti akan menjadi pegawai negeri sipil, tolong bantulah. Bagaimana Muratara ini bangkit, bagaimana Muratara ini sejajar dengan lain-lain. Kami sudah malu sebenarnya dengan komitmen menjadi daerah tertinggal. Kenapa daerah tertinggal? Karena yang pertama faktor tadi adalah yang pendukung adalah sumber daya manusia. Kita dulu dipecahkan dari beberapa kabupaten. Ada semacam pemilihan. Yang mana pilih? Sudah jelas kalau yang milih yang dekat. Maka kita tinggal sisa-sisanya. Bukan dalam arti PNS sisa, bukan. Tetapi sangat-sangat dibutuhkan untuk memajukan suatu sistem itu, untuk memajukan suatu kabupaten itu. Kami sangat perlu sekali daripada bantuan daripada saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, untuk memajukan Muratara yang lebih baik. Mari pada kesempatan ini kita berjabatan tangan, saling bahu-membahu, bagaimana membangkitkan solidaritas kita, mengubah pola kita, dan sebagainya untuk memajukan Muratara. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Nanti adik-adik sekalian dapat melihat materi yang saya sampaikan nanti di slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silakan boleh nanti dengan chat pribadi atau pertanyaan tadi dan langsung dengan saya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk penyampaian materi secara tertulisnya nanti akan kami sampaikan melalui slide yang ada pada kami. Nanti kami sampaikan secara online itu saja. Dan lebih kurang mungkin dalam penyampaian kami ada kekurangan atau ada kata-kata yang kasar, maklum saya ini begitu semangat ya. Jadi dengan menggebu-gebu mungkin ada kata-kata saya yang kepleset. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muratara bagi.